Halo, saya Ikhwan Hakim 441 2011 Kali ini saya akan membahas menuju perebutan citra politik, pengaruh dan legitimasi politik, titik tua, arena bagi komunikasi politik dan marketing politik oleh Nyarmi Ahmad. Komunikasi politik menurut perspektif saya adalah kemampuan seorang politisi dalam menyampaikan orasi, argumentasi, pengaruh, spekulasi, dan juga ajakan, dan yang lainnya untuk pendukungnya secara komunikatif, interaktif, sampai outputnya melalui media apapun seperti televisi, media cetak, radio, media online, bahkan multimedia. Seorang politisi atau elit politik atau aktor politik harus mempunyai kemampuan komunikasi publik, yakni sebuah komunikasi yang menunjukkan proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan dalam tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Seorang aktor politik atau elit politik atau juga partai politik mau tidak mau harus suka tidak suka harus memperhatikan citra, image atau visi sendiri, juga demikian juga lembaga atau politik yang bersangkutan. Citra adalah atau humas yang ideal adalah kesan yang benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas kenyataan sesungguhnya. Citra juga adalah pandangan atau visi atau bayangan, juga perspektif ke depan secara global bagi seseorang, lembaga, perusahaan, badan, dan juga institusi. Sementara visi adalah juga bayangan atau gambaran besar yang dibayangkan oleh seseorang atau institusi atau lembaga, perusahaan, komunitas, juga badan-badan usaha lain dalam jangka waktu yang sangat panjang. Seorang politisi, elit politik, aktor politik atau partai politik harus mempunyai star quality atau kualitas bintang, karena mereka tidak kalah dengan aktor atau aktris sesungguhnya. Layaknya seorang pesohor, seorang politisi, juga partai politik harus membangun dan mempertahankan brand image atau citra politiknya, juga ideologi politiknya. Sekelumit perkembangan media politik di Indonesia secara garis besar, perkembangan media sebagai pendukung kegiatan politik praktis di Indonesia terbagi dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode kemerdekaan atau Orde Lama yang disebut dengan demokrasi terpimpin atau 1965. Orde Baru. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Reformasi 1998, setelah Presiden Soeharto tumbang pada tahun 1998 dinamakan periode reformasi. Media dan liputan pemilu. Dalam konteks pemilu sebagai salah satu aktivitas politik praktis yang umum dan signifikan dan disebut dengan pesta yang ditunggu-tunggu rakyat, beberapa peran media massa menjalankan perannya liputan politiknya. Media harus menginformasikan pada warga negara mengenai apa yang terjadi di sekitar mereka. Media harus melakukan edukasi dan pemahaman dan signifikan atas fakta-fakta. Jurnalis melindungi objektivitas mereka. Media harus memberikan sebuah arena atau platform bagi wacana diskursus politik yang berlangsung, memfasilitasi pendapat umum dan memberikan informasi atas opini publik yang berkembang. Media perlu memberikan liputan, pengawasan pada pemerintah dan institusi politik. Media dalam masyarakat demokrasi harus melayani masyarakat sebagai sebuah kanal bagi pandangan-pandangan politik yang ideal dan juga beragam. Nah, kali ini kita membahas komunikasi politik dan marketing politik, menimbang peluang dan juga tantangan.
Politik dan komunikasi bersinergi dan menghasilkan kajian-kajian yang berkelanjutan di bidang ilmu sosial, branding, linguistik, filsafat, humaniora, dan masih banyak lagi. Marketing politik dan komunikasi politik harus dipelajari oleh para pejabat demi meningkatkan performa dalam hal memperbaiki pelayanan publik. Para pebisnis, baik produk atau jasa, harus terus berinovasi. Informasi mengenai marketing dan komunikasi politik menjadi rujukan atau referensi yang sangat baik. Dari segi finansial, dengan mengerti komunikasi politik dan marketing politik akan lebih memudahkan mengatur kepercayaan, opini, kebijakan publik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada sektor bisnis. Demikian dari saya, Ikhwan Hakim. Terima kasih.